Shalom, salve. Perkenalkan, nama saya Francisca Eva dari PKK 5 semester 1. Pada cuplikan kali ini saya akan membahas diktat saya, yang dimana diktat ini adalah seperti sebuah rangkuman dari setiap materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Baik, saya akan memasuki itu pertemuan yang pertama, yaitu pengantar ilmu sosial dasar, yang mana pengantar ilmu sosial dasar ini menjelaskan tentang pengertian ilmu sosial dasar dan bagaimana cara kita mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Baik, pertemuan yang kedua yaitu ilmu sosial dasar atau ISD dalam peran individu dan masyarakat, yang dimana kerap harus kita ketahui, kita harus bisa memahami ISD bagi diri kita dan untuk masyarakat juga, bagaimana masalah-masalah itu terjadi, dan kita juga sebagai individu, kita juga harus peka terhadap masyarakat. Baik, untuk pertemuan yang ketiga yaitu ruang lingkup cakupan ilmu sosial dan interaksi sosial, yang dimana dalam pertemuan ketiga itu membahas cakupan ilmu sosial dasar yang diantaranya dalam lingkup sosial, yang dimana setiap manusia ini berinteraksi dan kita bisa memahami segala masalah-masalah fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Baik, yang pertemuan keempat yaitu nilai dan norma sosial serta metode penelitian dalam ilmu sosial. Jadi dalam pertemuan sesi keempat ini ada metode untuk penelitian dalam ilmu sosial dasar, yang dimana setiap masalah pasti ada jalan keluar atau metode-metode yang harus kita kuasai atau harus kita mengerti. Baik, yang kelima, sesi kelima yaitu kebudayaan, yang dimana setiap suku atau budaya atau setiap daerah pasti memiliki kebudayaan, dan kebudayaan itu terlahir dari budaya itu sendiri, dan bagaimana kita harus mengetahui segala kebudayaan yang ada di lingkungan kita, bahkan di lingkungan sekitar. Baik, untuk pertemuan sesi ke-6 yaitu struktur sosial, yang dimana ilmu sosial dasar ini cakupannya bagi setiap individu dan antar masyarakat yang ada di lingkungan, bagaimana mereka berinteraksi dan saling menolong serta memahami segala fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan untuk sesi yang ketujuh yaitu lembaga sosial, yang dimana lembaga sosial ini mengatur segala kejadian atau tempat untuk mengatasi segala fenomena-fenomena yang terjadi untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Untuk sesi yang ke-8 yaitu untuk UTS atau ujian tengah semester, sehingga materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Dan untuk sesi yang ke-9 yaitu perubahan sosial, yang dimana pasti kita kerap temukan setiap di lingkungan pasti memiliki perubahan sosial, baik itu dalam lingkungan individu atau di lingkungan keluarga, bahkan di kelompok sekitar. Dan untuk pertemuan sesi yang ke-10 yaitu mempelajari masalah sosial, agama, dan nilai Katolik dalam membentuk solidaritas sosial, yang dimana agama sangat diperlukan untuk mengatasi sebuah masalah sosial dan solidaritas sosial, yang dimana setiap agama itu pasti memiliki segala aturan untuk mengatasi segala permasalahan. Baik, sesi yang ke-11 yaitu globalisasi dan dampaknya, yang dimana kerap kita ketahui bahwa globalisasi sekarang sangat berpengaruh besar, bahkan berkembang pesat. Contohnya segala handphone, kita bisa mengakses semua apa yang kita mau. Kita tinggal cari, asalkan kita punya paket data, pasti kita bisa mengakses apa yang kita mau. Sehingga globalisasi ini ada dampak positif bahkan dampak negatifnya.
Itu tergantung dari setiap orang bagaimana cara mengatasi atau menangani sebuah globalisasi atau sebuah internet yang telah kita lakukan, atau yang mungkin kita mempunyai segala akun atau media sosial itu setiap individu harus bisa menangani semuanya. Baik, yang pertemuan ke-12 yaitu modernisasi dan perubahan nilai. Baik, saya ulangi, itu sesi ke-12 yaitu modernisasi dan perubahan nilai, yang dimana di sini setiap budaya atau setiap suku pasti mempunyai perubahan dan nilai. Mungkin karena perkembangan zaman sehingga membuat sebuah suku atau budaya itu mengikuti zaman. Banyak sekali segala perubahan yang terjadi yang mungkin bisa ditangani. Itu juga tergantung dari orangnya, bagaimana cara menyikapinya. Itu sebenarnya tergantung dari individu lagi, bagaimana cara mengatasi atau berpikir bagaimana perubahan nilai atau sebuah budaya itu harus tetap dikembangkan. Baik, selanjutnya yaitu sesi yang ke-13, kelas dan status sosial, yang dimana status sosial dan kelas. Kami mempelajari bagaimana kami setiap individu menjalankan status sosial. Itu adalah satu status sosial sebagai hak untuk mendapatkan segala perlindungan atau hak setiap individu harus saling berinteraksi kepada satu sama lain. Baik, sesi yang ke-14 yaitu konflik sosial. Nah, konflik sosial ini sering terjadi sekali di lingkungan kita, di lingkungan sekitar, yang dimana setiap ilmu sosial dasar ini mempelajari tentang keadaan atau konflik yang terjadi. Dan sehingga setelah kita mempelajari ilmu sosial ini, kita bisa mengatasi apa yang terjadi konflik di lingkungan kita. Dan kita bisa memahami konflik apa sih yang terjadi di lingkungan saya, dan bagaimana sih saya mengatasi konflik ini dengan saya mempelajari ilmu sosial. Dan sehingga saya bisa peka untuk berbagai situasi yang terjadi di lingkungan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu sesi yang ke-15, isu-isu sosial kontemporer. Nah, isu-isu sosial yang dimana sekarang globalisasi sangat berpengaruh, bahkan internet dapat berpengaruh bagi setiap manusia. Dan di sini juga harus baik-baik atau sebaik-baiknya menggunakan segala internet, sehingga ini juga bisa setiap manusia atau setiap orang bisa mencari apa yang terjadi. Sebenarnya ada isu-isu mungkin yang dari internet yang tidak benar, sehingga setiap manusia atau per orang itu harus menyaring apa yang terjadi isu-isunya, bukan malah kayak kita ini setuju dengan isu-isu yang telah terjadi, tetapi kita tidak tahu fakta yang sebenarnya. Dan dari situ kita mempelajari ilmu sosial agar kita lebih memahami isu-isu atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Baik, untuk pertemuan sesi yang ke-16 ini adalah review dan persiapan ujian akhir semester atau UAS, sehingga segala materi yang diambil itu dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Mungkin sekian diktat yang saya sampaikan atau paparan video yang dapat saya sampaikan, yaitu rangkuman diktat ini. Saya juga minta maaf jika banyak sekali kata-kata yang salah, bahkan tidak sempurna dan tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Mungkin sekian video dari saya. Bagi teman-teman yang sudah menontonnya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.